Wait, kita setting dulu. Lampu udah, mic udah, kamera udah. Berarti ya siap untuk membuat konten. Ya, 1, 2, 3, action. Gua Yoga, selamat datang di kamar yoga. Oke teman, dalam segmen kali ini TikTok viral, gue bakal mengangkat beberapa kasus yang lagi viral, dan contohnya kali ini adalah kasus dari Kak Nurma Risma. Ya, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa searching dulu, mau itu di TikTok ataupun di Twitter, karena ini lagi trending nomor 1 di TikTok dan juga Twitter ya. Dan disclaimer dulu, gue membuat video ini bukan untuk men-share aib orang lain, tapi hanya untuk bercerita, dan semoga dari video gue ini bisa mengambil hal-hal positif aja guys ya. Oke, kita langsung buka aja di sini di artikel guys. Kalian bisa klik aja di Google tentang Nurma Risma, atau kalian bisa langsung buka di TikTok tentang Nurma Risma. Ini gue bakal spill dikit dulu ya. Nah, di sini ada banyak banget konten kreator yang udah nge-share video dari Nurma Risma ini. Contoh dari akun Belagio guys ya. Awas aja kalau cuman di prank pengen jadi seleb dadakan diundang podcast brownies. Marisma. Jadi ini emang di share video-video tentang pernikahan kan Nurma Risma. Bahagia banget. Nah, ya, jadi di sini dari akun Lambang ini cuma dikasih foto Nurma Risma sama ini ya, sama ayahnya. Ini sampai Facebook ibunya di share. Ya mungkin kalian nih waktu 2022 terus gimana sekarang ibunya polisi kan. Ini waktu foto sama ibunya. Ya, jadi buat kalian mungkin yang penasaran dengan kasus ini, sebenarnya kasus ini tuh baru aja kemarin tayang di YouTube-nya Bang Denny Sumargo. Nah, kalian bisa langsung aja cek di sini guys. 1, 2, 3, set. Nah, di sini Bang Denny Sumargo udah mengadakan pun mengundang dengan Kak Nurmanya. Di situ hampir 1,5 jam, dan gua nonton full 1,5 jam. Alurnya dari awal sampai akhir gua udah tonton. Nah, kita sambil sedikit bandingin dengan artikel guys ya. Kita baca sesuai artikel aja. Nah, Bang Denny juga itu ya mungkin ikutan terhanyut juga dengan cerita ini. Kita bacain dari liputan6.com. Ya, tragisnya kisah cinta Nurma Risma, suami selingkuh dengan mertua sejak lama. Kisah suami selingkuh dengan mertua tengah meramaikan jagat raya. Sang istri Nurma Risma mendapati patah hati terbesarnya dari 2 orang yang dicintainya. Gimana patah hati? Dari seorang suami dan juga ibu kandung. Nurma mendapati suaminya Mr. R atau Roji, itu adalah suaminya, yang melakukan perjinahan dengan sang ibu. Padahal Nurma percaya dirinya bisa bahagia dengan suami setelah ijab kabul yang diucapkan pria itu. Nah, sih gue jelasin sedikit ya. Jadi kenapa pada saat ini tulisannya setelah ijab kabul? Karena realitanya pada saat itu perselingkuhan ini sebenarnya udah ada tahun 2020 ya. Itu menurut keterangan Mbak Nurmanya ya. Itu udah ada dari tahun 2020, di mana si Nurma ini menggap ada chat dari ibunya ke suaminya. Kalau nggak salah kayak gini deh, isi WA-nya, "Lain kali ngelawan ya biar enakan dikit." Nah, kayak gitu. Nah, Nurma ini sebenarnya ambigu karena ini adalah chat yang biasanya berbau dalam tanda kutip seksual guys ya. Jadi akhirnya ditanyakan kepada suaminya, akhirnya mereka berdua tuh di situ emang agak sedikit perang badar bisa gue bilang kayak gitu ya. Perang, akhirnya sama suaminya karena menurut keterangan Mbak Nurma ini berkali-kali dalam podcast-nya Bang Deddy, di situ mengatakan bahwa suaminya sering banget bermain play victim, akhirnya mendefend diri sendiri dengan berbagai macam hal. Setelah ribut panjang akhirnya ibunya keluar. Nah, karena memang masih satu rumah, ibunya keluar lalu mengatakan, mendengar mungkin lalu mengatakan, "Bapak, ini tuh hanya salah paham aja." Ya akhirnya mau gimana karena emang terdakwanya suaminya dan juga ibunya ini datang secara bersamaan lalu bilang bahwa ini tuh hanya salah paham. Ya jadi setelah itu akhirnya Mbak Nurma bilang bahwa ya udah gitu kan, nggak mau ambil pusing karena emang dia sayang banget sama eh, suaminya, padahal waktu itu udah ke-gap chatan gitu kan, akhirnya diblok nomornya segala macemnya. Lanjut beberapa hari kemudian, beberapa
minggu mungkin kalau gua lupa di bulan apa kalau nggak salah di situ. Nah, setelah diblok WA dan lain-lainnya, ternyata masih bisa SMS-an nih si ibunya. Ya pada intinya isi SMS itu adalah bahwa mengatakan si ibunya ini marah dan dia bilang bahwa, "Lu tuh nggak tahu diri karena lu tuh udah pernah gua kasih jatah lah," dan kata kayak gitu ya, padahal itu bulan puasa. Nah, itu Nurmar tuh ngebaca tuh isi SMS-nya, yang akhirnya dia udah marah lagi karena emang situ udah jelas bahwa ibunya bilang dia tuh udah memang melakukan hubungan suami istri ya. Itu posisi sebelum menikah tuh, guys. Nah, akhirnya dia bilang ke bapaknya, bilang ke adik suaminya gitu kan. Nah, bilang di situ akhirnya mereka dirapatkanlah antara 4 orang itu, ayahnya Mbak Nurma, ibunya, suaminya dan juga, Nurmanya gitu. Nah, dirapatkan pada saat itu hanya internal aja yang akhirnya mengatakan bahwa ya udah dimaafin dari Mbak Nurmanya karena dia emang cinta banget sama suaminya, yang akhirnya mereka melanjutkan hubungannya karena masih pacaran waktu itu ya, pacaran, terus, bapaknya pun mungkin memaafkan ibunya yang akhirnya ya udah berjalan lagi dan terus sampai ke jenjang pernikahan. Makanya di sini tulisannya setelah ijab kabul, jadi emang perselingkuhan ini terjadi sebelum ijab kabul, guys, ya. Kita baca lagi, melalui siaran video di channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada hari Rabu 28 Desember 2022 kemarin, Nurma mencurahkan isi hatinya. Kasus perselingkuhan yang menerpanya itu masih membuat perasaannya belum stabil meski sudah 1 bulan yang lalu. Emang eh, peristiwa penggerebekannya ya guys itu udah 1 bulan yang lalu tapi baru viral mungkin sekarang. Tepatnya di bulan November kemarin tuh ininya ya. Kejadian penggerebekannya. Nur Marisma menyebutkan perselingkuhan suami dengan ibunya sudah terjadi sebelum mereka menikah. Yang tadi gue bilang, bahkan ayahnya pernah memperingatkan agar tidak melanjutkan hubungan tersebut. Jadi sebelum menikah ini emang ayahnya emang bilang jangan diulang karena kalau biasanya udah kayak gini ya takutnya nanti bakal terulang lagi. Tapi karena emang cinta pertama Mbak Nur Marisma ini akhirnya membutakan semuanya. Ya memberi peluang lah siapa tahu dia hanya hilaf akhirnya nanti bisa berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi rasa cinta Nurma kepada Roji saat itu sangat membucah. Membucah itu besar kali ya. Hingga dia menyebut bahwa dirinya sudah bucin dengan Roji. Sang ayah yang melihat anak satu-satunya itu, oh anak ini ya, anak satu-satunya ya, itu masih teguh dengan keyakinannya yang bilang tadi nanti bakal bisa keulang. Pada akhirnya membiarkan Nurma melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Ya, makanya dalam video TikTok mungkin kalian sering lihat di FYP kalian itu yang viral itu ada foto-foto pernikahan dari Mbak Nurma dan juga Mas Roji ini. Sang ayah pun ternyata merasa hancur ketika anaknya menikah dengan lelaki bejat itu. Hal itu pun terlihat dari foto-foto pernikahannya yang tersebar di dunia maya. Nah, kalau kalian scroll TikTok, itu banyak banget tuh video-video yang awalnya itu video curhatan dari Mbak Nurma sendiri nih yang viral. Nah, tapi karena netizen yang sangat luar biasa akhirnya menemukan akun dari Bang Rojinya, terus menemukan Facebook dan di Facebook Bang Roji ini ternyata ada foto-foto pernikahan yang akhirnya viral di dunia maya dan itu kalian tahu sendiri lah netizen TikTok itu sangat luar biasa guys. Akhirnya sama mereka dicari-cari sampai foto pernikahannya pun dapat, gokil. Tampak raut wajah ayah Nurma yang tidak terlihat bahagia, bahkan hanya raut seduh yang terpancar dari wajahnya. Ya pasti. Karena gua pun kalau misalkan ada di posisi ayahnya mungkin nggak bisa sekuat ayahnya Mbak Nurma ya. Kayak bayangin istri yang gua cintai itu selingkuh dengan menantu gua sendiri dan menantu gua itu nikah sama anak gua. Wow. Makanya waktu di foto pernikahan bapak enggan menggandeng aku sama sekali. Mungkin dalam hatinya aku tidak siap mengantarkan anakku gitu. Ujar Nurma kepada Denny Sumargo ya. Kita tarik napas dulu guys ya. Nurmarisma juga mengungkapkan bahwa pada pernikahan itu ayahnya mengenakan masker yang mungkin ingin menyembunyikan kesedihannya ya. Siapa yang nggak sedih guys ya? Gue bisa bayangin kalau ada di posisi ayahnya sih. Bener-bener kayak antara ego gua yang gua nggak mau nikahin lu sama anak gua gitu. Lu udah ngecewain gua. Lu selingkuh sama istri gua sendiri, Cok. Dan lu mau nikah sama anak gua.
Ya gue pun nggak bakal sudi gitu kalau misalkan ada di posisi ayahnya Mbak Nurma ya, tapi salut sih, mungkin sedih sih waktu itu ayahnya. Setelah menikah, Nurma dan suaminya masih tinggal di rumah sang ayah. Dia dan ayahnya juga bekerja. Nah, jadi emang setelah nikah tinggal di rumah ibunya Nurma ini ya. Hal itu pula membuat Nurma semakin khawatir jika suaminya hanya berdua dengan ibunya di rumah. Dia pun memutuskan untuk pindah rumah pada September 2021, 5 bulan setelah pernikahan. Di situ, sang ibu nangis dan marah-marah kepadanya, begitu pula ayahnya yang belum diberitahu bahwa Nurma akan pindah rumah. "Ibu, aku banyak banget ngeluarin sumpah serapah segala macem." Oh, dikata-katain ya, katanya kayak sulit punya anak. Itu yang gue tangkap dari podcastnya Bang Deddy ya. Jadi setelah menikah, Mbak Nurma ini kayak mungkin namanya perempuan ya, dia perempuan itu adalah salah satu makhluk yang memang mempunyai tingkat traumatik yang tinggi. Jadi jangan sampai sekali-kali kalian mengecewakan perempuan, disengaja ataupun nggak disengaja. Karena pada saat itu kalian memang dimaafkan, tapi ingat 10 tahun ke depan itu kasus masih diingat oleh perempuan guys ya. Jadi jangan pernah menyakiti perempuan, itu karena bukan karena apa ya, karena nanti kalian sendiri yang bakal repot gitu. Gitu guys ya. Jadi pada saat awal menikah masih tinggal satu rumah dan saat bekerja Mbak Nurma ini kayak merasa mungkin, khawatir. Dia ngebayangin gimana kalau misalkan nanti ayah gua kerja, terus gua kerja, karena suaminya kerjanya kan shift, ada mungkin shift 1, shift 2, shift 3, dia di rumah sendiri sama ibunya. Ya namanya cewek sama cowok walaupun, eee, ibu sama mertua ya guys ya, ibu sama menantu berarti, ibu sama menantu. Ya pasti ada aja setannya, apalagi setannya yang kemarin tuh masih ada gitu loh, udah pernah melakukan gitu loh ya, mungkin bisa ketakutan lah untuk kembali lagi. Akhirnya pada saat pindah disuruh pasrah lah, disumpah-sumpahin sama ibunya gitu loh. Dan saat kepindahannya Nurma banyak mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan dari ibunya sendiri. Dia berspekulasi bahwa sang ibu bukan hanya marah karena kepergian anaknya, melainkan karena suami dari anak perempuannya itu. Menurut aku dia marahnya bukan karena anaknya pergi. Dia mungkin nggak bisa bertemu lagi sama mantanku itu, ujar Mbak Nurma. Dia benar, mungkin karena takut kehilangan menantunya. Tapi gue salut sih dari keluarga ini. Kenapa bisa menyembunyikan ini semua dan tetap mempertahankan pernikahan. Padahal ya itu udah aib yang luar biasa. Sebelum nikah aja ini udah aib gitu loh. Tapi mereka kuat untuk mempertahankannya. Salut sih. Nurma bahkan memblok nomor ibunya dari perangkat mantan suaminya, tapi akses telepon seluler masih bisa masuk. Nurma membeberkan bahwa kelakuan mantan suaminya dan ibu itu diketahui oleh warga. Dia juga menjelaskan bagaimana kronologi kelakuan kedua orang digerebek oleh warga. "Oh, ini bukan hubungan menantu sama mertua pada umumnya," ujar Norma mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh sejumlah warga. Kecurigaan itu bermula pada saat warga mendapati Ibu Nurma mengunjungi kontrakan pada malam hari saat Nurma tidak ada di kontrakan karena masih bekerja. Ya, jadi setelah pindah, eh, ternyata pikir Nurma ini ya udah gitu loh, udah dipindahin rumah, mengantisipasi agar ibu dan suaminya ini nggak ketemu gitu loh. Tapi ya ternyata dilalanya mereka masih suka ketemu. Yang ini parahnya lagi ibu Nurma ini nyamperin si suaminya Nurma. Bahkan seorang warga mengintip ke kontrakan dengan menggunakan tangga dan melihat ibu Nurma bersama Roji tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Nah, jadi setelah kejadian, kecurigaan warga, akhirnya ada tetangganya dari kontrakan si Nurma ini minjem tangga gitu ya, akhirnya memberanikan diri untuk mengintip melalui sela-sela ventilasi gitu kan. Setelah naik ternyata dilihatlah oleh, si tetangganya ini bahwa suaminya Nurma ini, ada di dalam lagi dekat lemari es kalau gua nggak salah, lagi minum gitu kan, tapi tanpa menggunakan selai pakaian pun. Dan ibunya ini ada tapi lagi jalan mau ke kamar mandi, sama tanpa menggunakan selai pakaian pun. Tapi sayangnya pada saat mau di video itu dia tuh jatuh guys. Jadi jatuh tapi sayangnya nggak sempat terekam dan
akhirnya tidak memiliki bukti. Dan disitulah mungkin setelah kejadian itu mulailah gosip tersebar kemana-mana guys ya. Dan tapi ya gimana ya, warga pun pasti bingung gitu untuk menyampaikan ke si Mbak Nurmanya ini, karena kan memang ya gue kalau ada posisi warga juga bingung, yang nggak enak juga itu ke suami sama ibu mertua gitu. Dan ini biasanya kasus-kasus yang ada di Indosiar, tapi ini ada di Indonesia gitu guys ya. Ya bingung juga sih. Kemudian pada penggerebekan saat itu Nurma bersama sang ayah tengah bekerja dan memiliki urusan. Warga heran dengan warung mie ayam milik keluarga Nurma yang tutup di siang hari. Ya jadi kalau kalian belum nonton, Nurma ini kerja sambil punya usaha guys ya. Jadi Nurma suaminya itu punya usaha dan kadang sip-sipan ya, kalau Nurma kerja yang jaga suaminya, suaminya kerja yang jaga Nurma gitu kan udah pulang. Tapi yang menjadi kecurigaan warga ini adalah pada saat suaminya itu, kalau suaminya yang jaga itu, tutupnya nggak beraturan gitu loh. Jadi harusnya tutup jam 8 tapi ini siang udah tutup, harusnya tutup jam berapa tapi ini sore udah tutup gitu loh. Nggak ada apa-apa tutup gitu loh. Jadi suka banget tutup ya, akhirnya warga pun curiga kok tutup mulu. Ditambah karena warung mie ayam ini deket dengan kontrakan si Nurma yang akhirnya, banyak orang melihat karena kan situ kontrakan bukan kontrakan Texas guys ya, kalau kontrak kalian kan gitu. Kontrakan ini, banyak juga ada tukang ketoprak, ada apa ya, ngelihat ibunya dateng, masuk tapi kok nggak keluar-keluar gitu. Itu menjadi kecurigaan, terus warungnya ini kenapa tutup gitu loh. Itu awal kecurigaannya. Kemudian sejumlah orang melihat Ibu Nurma mengunjungi kontrakan Nurma yang merasa aneh karena ibunya tidak kunjung keluar. Lalu beberapa orang mengunjungi kontrakan dan merasa aneh ketika mendengar suara orang yang kemudian tengah berhubungan. Ya guys ya. Wait. Sorry guys, tadi sempat kepotong karena ya kalian denger ya, Shopee 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 gitu kan. Ya jadi pada intinya adalah gua kasihan juga sama Mbak Nurma ini karena udah dikhianati oleh dua orang yang disayanginya secara sekaligus. Tapi gua dibalik rasa kasihan gua ada salutnya juga karena dia tetap mempertahankan cintanya walaupun sudah dikecewakan beberapa kali, sudah dikhianati beberapa kali. Karena dalam keterangan podcast Bang Denny ya, dia menceritakan juga dia udah pernah sama ibunya waktu itu, terus nggak lama dari kejadian itu dia pernah install micet juga. Kalian tahu lah ya, fungsi utama micet itu untuk berbelanja. Nah, dia pernah juga di micet, lalu sekarang ke ibunya lagi dan kayak wow gitu loh. Tapi dia tetap mempertahankan cintanya gitu pada saat eh, setelah penggerebekan pun dia masih meyakinkan bahwa menginginkan ya dalam hatinya bahwa ini jangan sampai terjadi gitu loh. Dan setelah itu pada saat eh apa ya, pada saat kejadian itu dia sempat bilang bahwa di podcast itu bilang kalau misalkan si suaminya mau minta maaf itu loh, dia bakal maafkan itu. Dan gokil. Tapi gitu loh, kalau gregetnya suaminya, suaminya tetap nggak ngerasa kayak nggak salah gitu, kayak udah gitu loh. Kalau mau cerai cerai aja gitu. Astaga naga, ini suaminya harus diruqyah guys. Sampai suaminya sempat datang ke rumahnya Mbak Nurma ini terus mau ngambil BPKB segala macem dan masih ngurusin kayak gitu loh. Gua kok jadi dia malu sih, serius sih. Gua kok jadi dia malu sih. Tapi ini nggak ada malu-malunya gitu loh guys. Sampai terakhir itu kasus dia ngerampas BPKB, ngerampas tote bag ya gitu ya. Paper bag itu dari si Nurma sambil nyakitin si Nurma ini sampai ada lecet 16 cm itu, sampai mau dipolisikan tadinya memban Nurma, sampai kakaknya akhirnya minta tolong jangan sampai di visum gitu kan. Dan ya itu menurut gua laki-lakinya juga gokil gitu loh. Dan sampai ya gitulah ya, gue sampai kamu mau berkata-kata kasar sampai udah kehabisan kata gitu, sama saking nggak percayanya gitu. Ini tuh biasa kejadian di film Indosiar gitu loh, tapi kenapa ada di Indonesia gitu. Dan salut juga buat bapaknya Nurma, semoga bapak juga diberikan ya kesabaran yang sangat luar biasa. Anaknya disakiti lalu sama istrinya pun disakiti kayak begini gitu ya. Jadi dalam kasus ini sebenarnya harus kita ambil pelajaran penting gitu kan guys ya. Jadi kalau misalkan kekecewaan itu jangan sampai kalian melanjutkan kalau hati emang udah menyatakan tidak mau. Kalau udah tidak mau ya udah tidak mau, jangan dilanjut, jangan sampai dipaksakan tuh guys ya. Dan susah sih, gue tadi mau bilang namanya
maling ya tetap maling, gue mau bilang kayak gitu, cuman kan ada namanya insaf, cuman ya udah dikasih peluang ya dia maling lagi, kayak gitu loh perumpamaannya ya guys ya. Tapi gue tidak menjudge bahwa dia maling guys ya, kayak gitu perumpamaan aja tuh. Ya jadi kayak gitu aja untuk cerita dari segmen TikTok viral. Nah, kalian bisa langsung aja kunjungi video kalau mau nonton lengkapnya ada di video Bang Denny. Kalau mau mengunjungi beberapa konten viral sampai mau lihat-lihat gitu kan, bisa langsung aja tulis Nurma Risma gitu ya. Ya, untuk intinya untuk Nurma dan juga bapaknya diberikan kesabaran. Semoga ini menjadi cobaan agar bisa naik ke level menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih dari sebelumnya ya guys ya. Itu aja untuk video gue, tapi gue sekali lagi mendisclaimer bahwa video ini tidak untuk mengumbar aib orang lain, hanya untuk bisa mengambil poin-poin positifnya aja guys ya, dan kalian juga ambil poin positifnya, buang segi negatifnya. Yes, gua Yoga dari Kamar Yoga mengucapkan semoga Kak Nurma tetap semangat menjalani hidup karena ini hanya cobaan. Semoga kakak bisa naik level ke level selanjutnya yang lebih baik. Gua Yoga, say goodbye. Begitulah segmen TikTok viral di Kamar Yoga. Gua Yoga, cabut, bye-bye.